Petani ini kan penjaga tanah dan air misalnya, jadi mendiskusikan itu. Bukan hanya menyediakan pangan kan, tapi menyediakan pangan yang sehat. Ya. Kalau sejak awal itu petani menyediakan pangan yang sehat, kan nggak perlu itu EPG apa itu, makanan bergizi gratis yang belum tentu bergizi kan. Dan mungkin Mas Yus kan udah lama ya termasuk pendampingan terus juga advokasi di daerah tambang. Justru timbul pertanyaan tuh di aku tuh, kalau tambang ini betul-betul tutup, itu kan orang bakal kaget itu, pasti bakal kaget. Kira-kira apa tuh yang bakal terjadi tuh, misalnya tambang benar-benar sebetulnya kan mulai aktivis ini kan saya ngelihat itu bekerja di dua arah gitu. Mereka mengkritik, tapi ada juga yang memberikan solusi gitu. Pak Misman itu yang pemungut sampah itu. Ya, yang di GMSS ya. GMSS kan. Dia mendapat upak arti kan, penghargaan itu. Siapa yang bisa niru Misman itu? Iya. Nggak bisa. Yang militan bertahun-tahun. Ambilin sampah di Karang. Ambilin sampah, mungkin dia enggak. Jadi berbahagialah orang yang punya waktu sehingga dia bisa melakukan seperti ini. Yaitu kaki kita sendiri ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri dan kaki kiri ya. Negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, tapi justru hanya dieksploitasi dan dimiskinkan. Istilah yang tepat untuk ini yaitu resource curse atau kutukan sumber daya alam. Nah, hari ini aku mau ngebahas itu bersama Mas Justinus SH. Apa kabarnya, Mas? Baik. SH-nya itu sarjana hukum ya? Bukan. Sabto Harjanto. Sabto Haryanto ya bacanya. Janto. Harjanto. Nah, ini mungkin Mas Yus bisa benerin gini. Jadi kan kutukan sumber daya alam itu kan dia disebutin sama Richard Auty ya di tahun 1993. Jadi Richard Auty di situ dia ngelompokin negara-negara yang kaya tapi justru mereka gagal gitu. Dan menariknya ternyata di tesisnya dia itu Indonesia justru masuk pengecualian gitu, negara yang berhasil untuk konteks 93 gitu. Tapi kan zaman bergerak ya, maju gitu. Apakah kita bisa dibilang salah satu negara yang masih bisa mengelola sumber dayanya atau enggak? Ya, sebenarnya resource curse itu kan sebuah paradoks ya. Paradoks keberlimpahan gitu. Ya. Justru negara-negara yang secara sumber daya alam melimpah ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi yang stabil dan yang tinggi gitu. Bahwa mungkin tahun 93 Indonesia itu masuk dalam konteks negara-negara yang ternyata tidak dikutuk karena itu sebetulnya memang karena waktu itu zaman pemerintahan Soeharto itu kan kita mengalami 2 oil bomb ya, harga minyak yang naik sekali sehingga kita sangat punya uang yang besar ya, kayak uang jatuh gitu. Sehingga itu bisa dipakai untuk pembangunan. Waktu itu kan kemudian Soeharto membangun banyak infrastruktur walaupun tersentral di Jawa ya, tapi memang membangun bendungan, pembangkit listrik dan lain-lain sehingga memang kelihatan ada perubahan sangat besar lah antara tahun 80-90 itu ada. Kalau generasi itu saya kira tahu perubahan yang besar gitu. Tapi kan kemudian istilah resource kutukan sumber daya alam itu lebih sering memang ke arah minyak dan batu bara, bukan sumber daya yang lain ya. Seperti baja, aluminium maupun besi gitu. Tapi lebih ke situ, dan ini yang sebetulnya dalam jangka yang panjang apa yang disebut sebagai dalam kutip keberkahan itu ternyata meninggalkan jejak yang buruk, jejak ekologis ya, footprint yang buruk karena kemudian dia meninggalkan kondisi yang tidak terpulihkan, tetapi juga pemakaian tadi itu sumber daya alam yang berbasis fosil itu untuk energi itu mengakibatkan peningkatan emisi yang kemudian pada akhirnya menimbulkan problem terkait lingkungan, terutama soal iklim kan, yang kemudian terjadi pemanasan global itu. Nah, kita di Indonesia itu kemudian mengalami 2 hal itu secara bersamaan. Selain kondisi iklim yang berubah, panas gitu, semakin panas gitu. Tapi juga kemudian kondisi lingkungan yang memburuk karena eksploitasi sumber daya alam yang berbasis fosil yang tidak terkendali. Bahkan kita kemudian berubah kan dari negara pengekspor minyak itu menjadi negara pengimpor minyak. Iya. Nah itu sebetulnya perubahan itu, dan di situ sebenarnya kita mulai mengalami
semacam kiamat kecil. Kiamat gitu kecil. Ya. Ini yang dari Richard Auty itu kan dia tuh ekonom dari Inggris gitu, dan tesisnya yang dikeluarin itu kan sangat menggemparkan, dan itu diantara ekonom-ekonom lain yang bicara bahwa jika negara itu punya sumber daya yang banyak maka dia jadi negara yang kaya. Dia malah beri tesis sebaliknya. Tapi ada paradoks, yaitu kutukan sumber daya alam, dan ternyata ada beberapa negara gitu kan, misalnya salah satunya Nigeria ya. Nigeria, Venezuela juga. Venezuela Kongo saya kira. Kemudian nanti ada negara kecil Nauru itu yang pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi dan kemudian bangkrut gitu. Karena habis fosfatnya itu dieksploitasi. Dan itu mungkin bisa jadi contoh untuk Indonesia. Indonesia mungkin sekarang cenderung terjaga gitu. Atau misalnya yang buruk contohnya Venezuela. Venezuela kan betul-betul timpang ya ekonominya ya. Bahkan yang presidennya ditangkap itu, yang namanya hampir sama kayak nama kota di kita, Maduro ya. Presiden Maduronya itu. Itu karena ada juga yang disebut dengan kutukan Belanda gitu, ketika satu sumber dieksploitasi berlebihan, yang lainnya justru terabaikan. Tapi kan itu contoh buruk ya ketika gagal. Contoh yang baik misalnya negara yang dia sumber daya alamnya juga diambil tapi berhasil, itu ada enggak? Ya mungkin ada gitu, tapi mungkin negara-negara, sebetulnya banyak negara yang awalnya berinisiasi dengan BRIC itu ya, itu dianggap berhasil seperti Cina atau India gitu. Tapi juga mungkin dalam hal tertentu beberapa negara di Timur Tengah ya, seperti Abu Dhabi atau Qatar atau apa, yang kemudian menginvestasikan pendapatan dari sumber daya alam itu, minyak dan gas, itu kemudian menjadi infrastruktur atau model ekonomi yang baru gitu. Nah, problem di Indonesia kan sebetulnya ketika sebenarnya kutukan atau kiamat itu, bahkan sumber daya alam kita itu sudah tidak mampu membiayai pembangunan. Sehingga bahkan dulu mungkin kita membangun jalan dengan hutang. Tapi sekarang bahkan mungkin kita membayar gaji pegawai sudah dengan hutang. Nah, itu kan sebetulnya kiamat itu, karena itu sebetulnya sudah buruk pendapatan itu digunakan untuk konsumtif dan itu hilang ya. Itu bukan investasi. Investasi tapi jangka panjang, tapi dampak buruknya dalam waktu udah di depan mata, itu kan konyol ya, bisa bilang bodoh. Nah, dampaknya itu kan akhirnya kita rasakan tuh hari ini tuh. Dengan harga barang melambung tinggi, terus juga pemangkasan yang secara langsung terdampak sama kita, apalagi masyarakat kecil pasti paling kerasa gitu. Akhir-akhir ini kan aku dengar juga Mas Cus ngelakuin pendampingan secara masif gitu ya. Atau ya mungkin bisa diceritain lah aktivitas pendampingannya. Ya sebetulnya kan kalau kita bicara sumber daya alam di Kalimantan Timur ya, yang itu menjadi penopang ekonomi kita ya. Kalau perjalanan kita itu kan mengekstraksi ya, perjalanan ekonomi ekstraksi. Ya dari tahun 70. Ya dari awal kemerdekaan lah ya. Ya artinya mungkin menjelang tahun 70 gitu, hutan itu. Kayu-kayu diambil. Ya hutan bernilai karena kayunya, dan kemudian kita tebang. Nah kita nggak menanam ya kan, tapi kita memanen aja itu. Jadi ekonomi tebang, kemudian kita menyedot migas, dan kemudian kita mengeruk itu Jadi 3 sistem ekonomi itu yang bekerja di kita, dan tapi kemudian dalam faktanya infrastruktur di Kaltim tidak bagus, ya kan? Iya. Dan banyak ironi lah. Kita ini penghasil migas misalnya, ternyata di daerah penghasil migas itu gas saja sulit. Bensin habis malah. Ya kan? Atau Balikpapan ya. Penghasil minyak tapi mencari sebotol minyak aja susah gitu kan. Nah itu jadi paradok. Atau penghasil, kita menerangi dengan batu bara itu, kita menerangi Perancis, menerangi India, menerangi mana lagi mungkin Guangdong, Guangzhou dan lain-lain. Tapi kita gelap, ya kan? Nah itu kan sebetulnya ketidakadilan itu. Jadi ada ketidakadilan distributif. Tapi yang paling berbahaya kan sebetulnya ketidakadilan restoratif. Artinya area-area bekas yang ditambang itu terbiarkan. Gitu, dan habis itu dikasih koromas lagi ya. Nah itu lalu dan diterima dengan sukacita itu memalukan. Lalu di coupling bahkan kemudian menjadi permukiman misalnya, atau menjadi area-area yang tidak produktif, atau lahan-lahan yang bukan untuk
pemulihan ekologi. Nah, maka sebetulnya saya mencoba mencari inisiatif lokal yang basisnya bagaimana masyarakat memulihkan area-area yang eks tambang itu. Dan nah di situ kemudian saya melihat bagaimana sebetulnya ternyata dengan inisiatif sendiri masyarakat bisa memulihkan atau memperbaiki tanah, kualitas tanah dengan pengetahuan mereka yang basisnya pada pengetahuan lokal sebetulnya ya. Dan sumber-sumber daya lokal yang kemudian dipakai untuk memulihkan tanah sehingga dalam jangka 2 atau 3 tahun itu sudah bisa untuk bertanam pangan lah, paling tidak misalnya jagung tumbuh bagus, ada hortikultura, buah-buah misalnya melon bisa tumbuh bagus. Bisa ya? Ya bahkan sampai ke bunga kol itu sudah bisa ditanam di situ gitu. Nah itu kan karena kan problemnya kalau kita berharap pemerintah memperbaiki ini kan tidak dilakukan, dan kita punya banyak sekali area bekas lubang tambang yang kemudian bahkan kemudian lain kali pemanfaatannya bahkan bisa untuk wisata, dan itu saya kira berbahaya ya karena ini lubang tambang, ini bukan kolam gitu, dan itu berbahaya. Dan nah itu yang kita lakukan, dan kemudian kita mencoba dengan teman-teman kelompok jurnalis warga itu untuk memberitahukan ini, mengkampanyekan ini, menyampaikan kisah atau cerita ini. Oh itu lewat tulisan ya jurnalis warga? Bisa tulisan, tapi bisa juga konten yang lain, misalnya audiovisual maupun konten-konten digital di IG. Tujuannya kan sebetulnya karena memang juga wilayah seperti ini tidak terlalu menarik untuk media mainstream kan. Sangat tidak. Karena psikologinya media itu sesuatu yang mengandung emosi. Nah itu. Ataupun kalau menarik ya paling ketika di situ gubernur datang untuk menanam padi atau memanen padi, tapi setelah itu perjuangan mereka, bagaimana sistem atau proses cara mereka memulihkan itu tidak direkam. Itu yang dilakukan pendampingan daerah mana aja ya? Nah sebetulnya kalau di Samarinda, kita di sekitar Samarinda Utara atau Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, misalnya di Mugirejo, ada Lubuk Sawah di sana, tapi juga di Sungai Siring dan di daerah-daerah Muang Dalam dan lain-lain sekitar situ. Pertanyaanku bentuk pendampingannya ini kan ada satu tempat, terus teman-teman datang untuk mendampingi. Prosesnya itu apakah sekedar sosialisasi atau betul-betul kayak diajarin seperti ini, terus dia ada proses kan controlling? Kalau kita itu kan petani punya cara sendiri ya. Sebetulnya petani itu tidak usah kita ajari menanam kan, tapi kita bisa berdiskusi untuk membangun semacam mindset gitu, sehingga kita berdiskusi misalnya apa sih petani itu. Petani ini kan penjaga tanah dan air misalnya, jadi mendiskusikan itu. Singkatan agak marhen tapi juga tugas petani itu apa gitu. Nah kita mendiskusikan tugas petani itu bukan hanya menyediakan pangan kan, tapi menyediakan pangan yang sehat. Kalau sejak awal itu petani menyediakan pangan yang sehat, kita nggak perlu itu EPG makanan bergizi gratis yang belum tentu bergizi itu kan. Karena sebetulnya sejak awal ini produk pangan itu sudah sehat. Nah kita tahu itu cara petani merawat tanaman itu tidak sehat sama sekali itu dengan herbisida, pestisida gitu, dan kita dorong misalnya dalam diskusi-diskusi itu bagaimana petani menghasilkan pangan yang rendah residu misalnya. Gitu kan. Seperti itu. Dan pertama diskusi berarti pendampingannya. Terus ya kemudian kita menemani, kita menyemangati, tapi kita juga mencoba misalnya contohnya begini, ada petani itu menanam melon gitu. Nanti kita tanya, kapan ini panen? Nah kita jadi kita beritahukan ke masyarakat untuk jadikan lahan itu sebagai wisata panen. Misalnya gitu. Tanggal sekian sampai sekian di sini akan ada panen, ini orang boleh datang untuk memanen gitu. Tapi misalnya ada nggak kayak upaya untuk menjembatani? Kan mereka kan terbatas akses ya. Sebenarnya mereka bisa nih untuk dapat dana atau dapat bibit gratis gitu. Itu di hal-hal yang sebenarnya itu jadi haknya mereka. Kan kita punya dinas ini itu ya, yang banyak yang diisinya orang-orang yang kita nggak kenal juga ya walaupun ya. Mereka sebenarnya bisa dijembatani untuk dapat sesuatu yang memang hak mereka. Itu apa dilakukan atau enggak sih? Ya sebetulnya kita juga ketemu dengan penyuluh-penyuluh lapangan gitu-gitu, tapi juga mendiskusikan. Tapi memang kita
selalu justru mendorong, karena ini upaya yang sebetulnya inovasi yang dilakukan secara kelompok bahkan pribadi. Memang kita usahakan itu tidak kemudian ke arah yang bantuan atau proposal gitu, selama mereka bisa gitu. Karena problemnya nanti petani-petani kita tuh seringkali kemudian memang tergantung pada pupuk dan bibit dari pemerintah. Kalau nggak dikasih bibit pemerintah nggak ditanam. Jadi dan banyak kemudian jadi petani sampel itu. Ya apa yang dikasih itu yang ditanam gitu. Sehingga kemudian memang nggak membangun kapasitas ini gitu. Tapi kita dorong juga ke petani-petani yang punya pengetahuan ini untuk menularkan pengetahuannya ke petani yang lain gitu. Jadi seperti itu sebetulnya yang juga kita lakukan gitu. Dan pasti kebanyakan petani orang tua ya, anak muda jarang ya? Sebetulnya mulai ada beberapa anak muda yang justru kelompok anak muda yang bertani itu kadang-kadang spesialis gitu. Spesialis? Ya dia malah spesialis. Misalnya ada Mas Malik itu. Spesialis lemon gitu. Dia spesialis di jambu. Oh jambu, iya. Ya jambu. Atau misalnya dia beternak, ada pangeran domba itu Pak Eko itu. Kemudian dia beternak domba, kambing aja gitu. Iya. Nah, gitu. Ya itu justru lebih spesialis gitu. Atau Mas Sunil itu menghasilkan kangkung. Spesialis kangkung. Kangkung yang rendah residu itu. Kalau rendah residu itu nanti ada sertifikasinya itu. Prima 4 namanya. Prima 4. Nah, itu diperiksa itu kandungan bahan berbahayanya itu. Ya itu. Kan yang aku tahu ya, kan aku juga tinggal di kampung Dayak di Loduri, di Putak. Mungkin tahu, pasti tahu lah, pasti tahu. Untuk orang kampung, terutama aku sendiri, itu yang kita lihat itu kerja, itu di tambang. Dan di tambang itu kan gajinya di atas UMR pasti. Bahkan itu juga mempengaruhi aku, makanya aku kuliah teknik gitu. Ya walaupun aku tekniknya di teknik sipil. Nah, tambang ini kan akhir-akhir ini yang aku lihat justru terutama di kampungku itu banyak pengurangan. Karena tambang udah mulai tutup gitu. Dan mungkin Mas Yus kan udah lama ya termasuk pendampingan terus juga advokasi di daerah tambang. Justru timbul pertanyaan tuh di aku tuh, kalau tambang ini betul-betul tutup, itu kan orang bakal kaget itu. Pasti bakal kaget lah. Kira-kira apa tuh yang bakal terjadi tuh ya? Misalnya tambang benar-benar sebetulnya kan mulai kejadian ini ya. Sudah. Ya, memang tambang itu kan fluktuatif ya. Tapi ini agak parah nih. Parah, iya. Ya kan. Kemarin saya ke Tanjung Limo dan itu banyak sekali pengurangan. Padahal itu tidak area tambang, itu jeti aja. Jetinya dan itu berkurang dan banyak anak muda kemudian tidak bekerja gitu. Jobless. Nah itu, dan ini sulit ya kemudian untuk mendorong itu. Padahal misalnya kampung itu punya potensi wisata kan, daerah Tanjung Limo itu yang Pangempang itu kan pantainya bagus gitu. Termasuk kampung saya juga dijadiin wisata. Itu kan, tapi kemudian karena terbiasa bekerja dengan pendapatan yang tinggi di atas UMR dan rutin gitu ya. Itu sehingga inisiatif untuk kemudian mandiri atau berinovasi sendiri itu yang kemudian jadi sulit. Nah ini saya kira yang kemudian menjadi penting untuk kita mulai merubah itu yang disebut istilah kalau dalam pekerjaan kemarin itu kan memang yang keren itu kan kerja di sektor ekstraksi ya. Iya. Pokoknya ngerusak alam itu. Duitnya banyak itu, bercandaan yang jelek sih. Maka yang perlu didorong memang kemudian apa yang disebut sebagai green job itu ya, pekerjaan yang hijau ya. Hijau itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bagaimana berkreasi dan ini tapi tetap menjaga keberlanjutan. Apa itu contohnya? Keberlanjutan alam. Ya saya kira misalnya bertani. Ya. Itu bisa juga, tetapi juga misalnya begini. Area bekas tambang itu kalau ditinggalkan misalnya kemudian kan contohnya kemudian kalau kita dalam konteks ngomong transisi energi ya, misalnya kan ada usulan bekas lubang tambang, bekas area tambang itu menjadikan PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya misalnya kan. Iya, ditaruhin ini panel-panel ya. Nah, mungkin pada awal-awal pembangunan itu bisa merekrut sedikit orang itu untuk ikut bekerja ya kan. Tapi begitu ini jadi kan nggak banyak pekerjaan. Sudah di ini. Ya kan. Nah, maka jauh lebih baik misalnya justru itu dipakai untuk lahan produktif tadi misalnya untuk pertanian maupun perkebunan, bahkan juga yang disebut hutan energi sebetulnya. Nah, saya barusan ke Loa Ipuh misalnya. Ternyata area tambang itu bagus ditanami pohon halaban itu.
Dan pohon halaban ini bagus dijadikan arang. Arang dan pasar arang ini ternyata tinggi ke Eropa, ke Arab, iya keluar kemana gitu. Kalau di Indonesia malah orang kalau pakai arang kan dianggap ketinggalan, sehingga pakai gas. Malah pakai gas kan, dan justru itu menimbulkan ketergantungan. Padahal halaban ini kan pohon endemik Kalimantan, pohon yang asli sini, pohon yang tumbuh di sini, dan ternyata mempunyai kadar kalori tinggi. Bahkan dia lebih tinggi dari batu bara karena bisa 6.000 kalori. Itu jadinya mengarah ke industri lagi dong? Enggak, ini dikerjakan dengan teknologi sederhana, tidak. Kalau batu bara kan enggak bisa itu masyarakat situ tuh menambang sendiri itu kan, masa pakai cangkul ya. Enggak, misalnya bakal diekspor keluar, berarti kan produksinya diperbesar ya? Ya bisa diperbesar, tapi bisa juga, ini kan model yang disebut sistem ekonomi yang grid itu kan bisa. Ya kan? Grid itu. Jadi kalau di dalam dunia konten itu kan ada istilahnya user content generated itu. Ya kan? Sebetulnya kan ada ruang, tapi ini yang ngisi kan banyak orang gitu kan. Nah, ini juga bisa. Ini diproduksi dan disatukan. Dan kita punya nanti backbone untuk itu. Sebetulnya misalnya BUMDes yang kemudian menjual atau ini ke depan mungkin Koperasi Merah Putih misalnya kan begitu. Baru mau ngomong ke situ. Misalnya seperti itu. Berarti bagus ya Koperasi Merah Putih? Ya bagus kalau dikerjakan dengan benar, bukan untuk latihan kayak tentara kan. Kan masa mengelola koperasi harus kayak tentara. Oke, green job selain petani tadi solusinya, misalnya tambang betul-betul ditutup. Tambang itu ya sebetulnya juga penelitian-penelitian yang basisnya energi itu hijau itu ya kan. Ya. Itu masih banyak terbuka luas, tapi juga bagaimana juga sebetulnya usaha-usaha atau inovasi yang basisnya memakai produk-produk yang berkelanjutan, memastikan produk kelanjutan. Termasuk sebenarnya green job itu kan merecycle sampah. Iya ya, sampah ya. Ya kan, menjadikan sampah atau limbah itu jadi pupuk, menjadi penyubur, menjadi apa gitu. Itu kan sebetulnya pekerjaan yang bernilai restoratif itu sebetulnya kan. Iya. Pekerjaan hijau. Gitu. Aku sebenarnya dari pertanyaan itu tuh kan pendampingan pasti ada teman-teman yang mengelola di situ tuh. Ini kan kita masalahnya ini sudah bukan beberapa tahun ke depan, sudah di depan mata sepertinya. Dan ini mencemaskan. Ya inilah kita punya contoh lah, misalnya negara-negara yang akhirnya kriminalnya tinggi di daerah Afrika tadi, misalnya Nigeria dan lain sebagainya gitu. Yang sumber daya alamnya bukan bikin mereka kaya, justru ada orang yang berebut, ada sampai kriminal dan lain sebagainya. Teman-teman aktivis ini kan saya ngelihat itu bekerja di dua arah gitu. Mereka mengkritik, tapi ada juga yang memberikan solusi gitu. Ya mungkin yang lebih sering kita lihat kritik-kritik gitu. Akhirnya kita ngelihat apa nih teman-teman aktivis cuma kritik aja. Padahal di daerah solusi pendampingan juga mereka ngelakuin. Nah, yang ditawarin teman-teman itu yang betul-betul, kalau pendampingan misalnya Mas Jus nih, tenaga Mas Jus kan terbatas gitu. Ya. Saya pikir pasti ada gerakan yang dibangun sama Mas Jus. Nah, gerakan seperti apa tuh sebagai bentuk solusi yang dikerjain? Ya, saya kira kan misalnya begini, problem bahwa orang tidak mengenal misalnya tadi itu pertanian berkelanjutan misalnya. Iya. Bisa jadi itu kan karena tidak tahu. Ya kan? Maka sebetulnya langkah pendampingannya kan memberitahu atau melakukan peningkatan pengetahuan gitu ya. Edukasi. Itu kan edukasi itu. Tapi juga mungkin tidak punya skill. Ya. Keterampilan. Jadi maka meningkatkan keterampilan. Nah, yang paling parah itu tidak punya niat ya kan. Nah, ini harus memotivasi ini, yang menganimasi ini, mendorong itu. Ya kan, mendorong itu. Nah, kalau mendorong ini kan biasa orang perlu contoh. Maka teman-teman yang melakukan solusi itu biasanya membangun template percontohan. Untuk memberi contoh. Nah, biasa orang kalau lihat ini ada untungnya, dia ikut aja. Iya, gitu benar. kan. Itu social proofing, pembuktian sosial ya, itu kan seperti itu. Sehingga itu, tapi juga kemudian kita juga harus mendorong, kalau kita mendampingi dan berhasil, orang itu yang kita harus dorong untuk dia juga melakukan itu, menularkan itu, sehingga tapi juga kita men-skema sistem itu, cara itu agar bisa direplikasi kan. Iya, itu yang penting. Nah, problemnya kan banyak keberhasilan di Indonesia itu justru karena mencari pionir.
Orang-orang Orang hebat, yang ditokohkan. orang hebat itu yang tidak bisa ditiru. Orang itu sebetulnya karena dia misalnya contohnya di Samarinda. Pak Misman itu yang pemungut sampah itu. Ya, yang di GMSS Ya, ya. GMSS kan. Dia mendapat upakarti kan, penghargaan itu. Siapa yang bisa niru Misman itu? Iya. Nggak bisa. Yang militan bertahun-tahun. Ambilin sampah di Ambilin Karangumul. sampah, mungkin dia bahkan nggak memikirkan dirinya sendiri kan. Nah, ini kan cara yang tidak normal kan. Ini bukan orang normal. Ini bukan orang normal ini. Ya. Ini tanda kutip gila gitu. Ya, itu cara terbaik itu kan meniru orang normal. Iya, Nah, benar. itu yang penting. Maka harus ada skema itu yang. Jadi maka sebetulnya dalam proses memberi solusi itu kita juga melakukan manajemen pengetahuan, manajemen itu sehingga itu yang bisa direplikasi di tempat lain. Contohnya yang bisa direplikasi. Jadi replikasi itu artinya tadi cerita misalnya, oh kita untuk memberi penyadaran kita bikin sekolah, kita bikin pengolahan sampah, bikin apa itu kan bisa diulang. Tapi kalau atau tadi pionir tadi, champion tadi kan nggak bisa diulang orang Iya. itu. Ya Orang kan? yang misalnya lahir 100 tahun sekali, Ya, berlebihan. ya mungkin ya itu kan sulit. Tapi orang yang berlatih, orang yang kemudian bekerja secara normal, lalu membangun pengetahuan, membangun keterampilan, lalu pelan-pelan gitu. Itu yang bisa sebetulnya kan direplikasi. Yang ya itu kan ada, itu makanya ada akronim NEED itu, NEED kayak itu. Not education. Jadi pengangguran itu karena not education, terus not apa ya? Dia tidak ada pendidikan, terus tidak ada skill, Ya. dan T-nya tuh training gitu, atau tidak sedang dalam pelatihan dan lain sebagainya. Cuman kan ketika kita turun, kita coba mengedukasi itu kan bakal terbentur. Sebenarnya mereka ini nggak butuh. Ya. Aku nggak butuh ilmu gitu. Aku butuh misalnya aku hidup hari ini. Nah, gimana caranya melunakkan proses jadi kita harus melunakkan cara proses edukasi kan ketika kita terjun ke masyarakat. Pendekatan apa yang dipakai itu? Itu sebenarnya jadi pertanyaan di aku juga. Nah, itu maka ada kontinum perubahan itu kan. Nah, kadang-kadang kita memang mau merubah dengan cepat gitu. Nah, kita tidak memikirkan bahwa untuk merubah ini perlu misalnya lalu dari tiba-tiba misalnya pohonnya ditebang harus ditanam ini. Nah, kan dia belum bisa dapat pendapatan. Maka sebetulnya di situ itu ada yang disebut kompromi-kompromi ya kan. Pasti. Kompromi-kompromi misalnya yang kemudian memang perubahan itu harus bertahap, tidak bisa dengan cepat. Nah, itulah kemudian menjadi kelemahan karena LSM itu bisa memberi solusi tapi memang mikro dia, tidak akan besar. Iya. Kalau besar ini kan sudah harus ada kemauan politik, harus ada apa yang besar. Nah itu. Jadi maka kemudian LSM lebih sering dikenali sebagai wah kamu ngomong doang gitu. Padahal sebetulnya banyak yang bekerja dan melakukan perubahan tapi memang di tingkat-tingkat mikro gitu. Karena memang mau perubahan besar gimana? Karena nggak bisa menggerakkan, kita nggak punya kekuasaan untuk menghasilkan payung hukum, menghasilkan apa gitu kan nggak bisa. Iya. Gitu kan? Harus ada yang masuk untuk kebijakan pasti ya. Ya makanya kan nanti ada teman-teman yang kemudian bekerja mendorong perubahan kebijakan. Atau Ya kan? misalnya masuk ke situ, bakal dibully ya. Ya idealnya memang kan kita merubah dari dalam, tapi biasanya itu gagal gitu. Iya. Pasti pertarungan daya tawar pasti kalau misalnya di dalam ya. Kalau daya tawar rendah, ya pasti itu bakal. Nah, ini misalnya yang kemarin tahun lalu itu kan ada buku ini ya, apa Reset Indonesia ya? Iya, Di buku Reset Indonesia itu misalnya kita ngelihat, misalnya nih dalam keadaan politik terburuk, COVID misalnya kita ambil contoh lah, COVID, yang bisa bertahan justru masyarakat komunitas, yang mereka punya sistem gimana caranya mereka jaga biar ini ndak habis misalnya padinya dan lain sebagainya gitu. Kedepannya justru kayaknya misalnya di keadaan ekonomi yang sangat tidak pasti itu, ketahanan lokal tadi yang dilakukan pendampingan tadi gitu. Tapi itu apakah itu mungkin dilakukan gitu di zaman hari ini yang orang itu nggak sabar gitu misalnya untuk mereka ngelakuin sesuatu harus ada dampaknya. Padahal kan kalau kata Rendra kan kerja-kerja kebudayaan itu kan kerja-kerja yang ini ya. Ya itu kan sebetulnya kan problemnya begini. Dalam pembangunan kita itu seringkali kemudian mengarahkan sesuatu itu menjadi monolitik ya. Pangan, beras, atau energi, listrik gitu kan. Nah, padahal komunitas lokal itu kan punya banyak diversitas. Energi, diversitas pangan. Yang disebut pangan itu ya tidak hanya beras. Tapi juga ada pengetahuan bahkan yang disebut wild food ya.
pangan-pangan liar. Kita tidak membayangkan sebetulnya batang pisang itu sebetulnya pangan juga, bisa diolah gitu kan, bisa di apa, batang pisang itu kalau di Minahasa itu jadi sayur kan, saut namanya gitu. Saut ya kan, atau bahkan daun keluak itu ternyata bisa dijadikan sayur juga. Nah, kita kan banyak pengetahuan itu hilang, sehingga ketika daerah itu misalnya kena bencana, tiba-tiba didatangi orang, ibu sudah makan? Belum ada bantuan Supermi, yang disebut pangan itu Supermi gitu. Padahal masih ada pohon-pohon itu di situ, tapi itu bukan pangan. Masih ada pisang, itu kan bisa direbus dan bisa dimakan, itu karbohidrat juga, dan itu tidak dianggap pangan, gitu kan. Masih ada ya jenis-jenis yang lain yang sebetulnya, nah itu karena pengetahuan itu. Padahal kalau masyarakat menjaga ini, ketika gas tidak ada, oh dia ada kayu bakar, dia ada arang, dia ada, ya kan. Tapi orang kota sekarang begitu listrik mati, air mati, gas habis, kiamat. Mati lampu yang berapa jam aja ya itu langsung meninggal dia. Tapi orang-orang di komunitas-komunitas kecil di kampung-kampung yang masih itu oke aja dia. Ya mungkin dia mengeluh gitu, tapi dia masih punya alternatif lain. Kalau nggak ada padi, masih ada ubi. Ya. Tapi itu apa mungkin itu dijadiin satu gerakan yang menasional itu? Sebetulnya kalau secara nasional ya kadang-kadang mungkin tidak bisa, karena standar nasional itu memang begitu, harus ada harus ada yang diistimewakan ya. Dan juga kalau kita ngomongin dalam skala besar, kadang-kadang yang disebut komoditas ini kan berarti komoditas industri, ya kan, sehingga dalam penguasaan industri kan begitu. Nah itu kan problemnya itu, dan industri inilah yang menentukan itu. Misalnya, betulkah itu kelapa biasa itu lebih buruk dari kelapa sawit? Sebetulnya enggak juga kan, ya kan? Dibilang lalu, tapi ini dikampanyekan bahwa ini mengandung lemak yang buruk gitu. Sementara petani ini nggak bisa berkampanye, mengkampanyekan kebaikan dari kelapa ini gitu. Nah, seperti itu kan. Nah itu kan karena memang ada kemudian ada pertempuran yang disebut komoditas itu kan. Aku pikir akhir-akhir ini media sosial itu bisa jadi tarung narasi gitu, dan bahkan sebesar pemerintah juga bisa kalah sama misalnya Neneng Rosdiana gitu yang di Facebook yang dia bicara soal kami petani bisa hidup tanpa ini dan lain sebagainya. Itu kan bisa, aku ngelihatnya justru bisa jadi semacam movement gitu. Misalnya yang masih kerjaan di Samarinda gitu kan, yang sekedar jalan-jalan gitu susur gang, itu aku lihat ada gagasan yang kuat di sini walaupun cuma jalan kaki ya. Ini bakal bertahan lama dan bakal membesar yang aku lihat gitu. Walaupun cuma jalan kaki doang ini. Ternyata kita ada banyak lah faktor gitu. Terlalu disibukkan dengan era yang cepat, kita coba melambat, kita kaget gitu. Oh ternyata di daerah seperti ini ada orang yang seperti ini gitu, dan lain sebagainya gitu. Itu mas, kehidupan komunitas itu di tengah ini, aku kira bakal ada tantangan besar ya. Misalnya dia mau dijadiin semacam gerakan nasional, tapi yang pengen aku dengar misalnya yang dikerjakan Mas Yus gitu tentang pola-pola seperti tadi untuk ngebangun gerakan itu apa aja gitu misalnya di Samarinda. Ya sebetulnya kan begini, kalau kita mau idealnya perubahan itu kan memang dari bawah ya, kita harus bottom up itu. Walaupun dari atas, ini juga kita tidak boleh bercita-cita menjadi besar sekali gitu, karena ada batas tertentu kadang-kadang yang kemudian kita nggak akan membesar. Tapi paling enggak kita melihat segala sesuatu itu dalam spektrum yang luas gitu. Kan sebenarnya kalau teman-teman dalam konteks gerakan misalnya susur gang atau jalan kaki itu, ini juga bagian lain yang mengkampanyekan sebetulnya energi bersih ya. Berpindah tanpa menghasilkan emisi. Biasa kita berpindah itu menghasilkan emisi karena kita naik motor. Ya ada ini polusi, ya kan? Polusi ya. Misalnya kalau ini kan enggak. CO. Jadi kita memkampanyekan sebenarnya kaki itu adalah moda transportasi yang paling kita punyai dan bebas dan dipunyai oleh semua orang dan gratis, ya kan? Bahkan bisa dapat bonus sehat gitu. Ya kan? Terus syukur-syukur dapat bonus yang disebut tadi tuh, keramah tamahan kita berkenal dengan orang lain, sosialitas, itu banyak bonus yang lain gitu dibanding dengan kita memakai motor yang menghasilkan emisi, bayar mahal itu, dan bensin, ya. Kadang-kadang juga malah menyebabkan distraksi sosial itu, karena motor kita modif, suaranya kita mengganggu ya gitu-gitu kan, gitu-gitu. Nah itu kan sebetulnya
yang mau dilakukan. Artinya sebetulnya kalau kami misalnya di jurnalis warga itu sebetulnya mau membicarakan soal transisi energi yang dianggap rumit itu, elitis dan kemudian bahkan bernilai sangat kapitalistik gitu, atau bahkan dianggap sebagai kendali barat gitu karena ada JETP itu dana dari luar yang untuk itu sebetulnya ya itu persoalan lain gitu kan. Tapi sebetulnya sudah tidak ada alternatif lain bahwa kita harus menjaga alam kita atau keberlanjutan itu agar tidak punah atau tidak kiamat tadi, dengan cara yang sebetulnya kita punya sendiri dan kita bisa lakukan sendiri, dan murah gitu, tapi juga itu membantu merestorasi atau memulihkan lingkungan. Yang jurnalis warga itu nasional ya? Ya sebetulnya ada juga teman-teman di Banten sama teman-teman di Lampung atau Palembang, ya ada 3 tempat. Ini jadi dia kayak nangkap kegiatan masyarakat tapi dalam bentuk jurnalistik gitu. Ya, jadi kita coba menyuarakan sebetulnya yang kita mau suarakan kan kelompok-kelompok yang kita anggap rentan, karena kalau terjadi moda perubahan ini, energi itu pasti akan menghasilkan kelompok-kelompok yang tertinggal ya. Atau juga kita mencoba menyuarakan juga libatkanlah kelompok ini untuk juga menyusun platform atau roadmap dalam konteks itu kan. Nah termasuk makanya kita bicara soal yang disebut energi lokal itu, yang basisnya pada pengetahuan lokal maupun sumber daya lokal. Artinya kalau kita ngomongin transisi energi, sebetulnya jangan membuat energinya menjadi tunggal dong. Iya. Justru bauran energinya yang diperluas kan. Ada diversifikasi. Ya, diversifikasi. Bayangkan kalau kita misalnya menjadikan energi ini tunggal, lalu kita membangun PLTS lagi, lalu menyambungkan itu. Nah banyak daerah yang tidak akan kena listrik lagi kan. Setuju. Akan gelap lagi dia. Ya itu. Kalau yang Susurgang tadi itu kan salah satu bentuk kampanyenya lewat tindakan, dan menurutku itu yang lebih kuat gitu. Itu makanya ada gium fakta non verba gitu. Tindakan lebih kuat daripada kata-kata gitu. Nah itu makanya sebetulnya yang membedakan jurnalis warga dengan jurnalis yang lain itu adalah apa yang kita ceritakan itu basisnya adalah fakta gitu, atau bukan cita-cita politik, bukan pidato, bukan kemauan politik. Kalau kita bicara bicara sebenarnya transisi energi itu kan mulai panas karena politik kan, mulai zaman SBY karena DG20, Jokowi juga mulai dengan transisi energi karena biar dapat dana dari G20 juga, dan kemudian Mas Gibran dengan carbon storage itu kan omong-omong semua ya kan. Pas dia ngomong kayak dia ngerti ya. Itu panasnya karena ngomong-ngomong ini kan. Padahal realitanya masyarakat itu dalam konteks kemestian transisi energi dia menerima dampaknya ini panas yang memang panas sudah sekarang. Iya. Ya kan. Jadi tidak ada alternatif sebetulnya gitu. Oh ya, ada juga disebut subsistensi ya. Yaitu subsistensi energi itu sebetulnya ya itu tadi energi yang basisnya pada pengetahuan lokal. Iya. Dan sumber daya lokal ya tadi itu termasuk sebetulnya kan pengelolaannya dikembaliin ke masyarakat, ya. Dan untuk jadi perputaran gitu. Iya. Itu juga yang akhir-akhir ini jadi pertanyaanku, dan aku ngelihat ternyata gerakan-gerakan ini dilakukan gitu. Yang paling terdekat misalnya orang-orang yang ada di Samarinda yang bisa aku lihat gitu, termasuk misalnya Susurgang itu. Wah, ini kampanyenya kuat sekali ini, dan sekarang kan kita hari Minggu aja coba kita keluar gitu bakal banyak orang yang jogging atau banyak orang yang bersepeda. Ternyata ya walaupun motif mereka misalnya ingin sehat, ingin gaya hidup, lifestyle, atau ya tadi kita membiarkan aja spektrumnya luas kan. Misalnya ada Susurgang, ada juga Samarinda walking tour. Walking tour gitu. Walking tour. Nah, dia mendatangi tempat-tempat yang misalnya tempat bersejarah atau apa. Ya itu nggak apa-apa. Oh iya, walking tour ya. Itu oke aja kan. Nanti ada Samarinda, mungkin ada Samarinda Night Walker gitu. Yang berjalan malam-malam. Siapa tahu sekalian ronda. Itu kan bagus juga gitu kan. Padahal itu kegiatan Hansip ya, tapi dijadiin komunitas. Itu. Ada itu dari apa? Misalnya di Surabaya sudah ada Surabaya Night Walker gitu. Dia berjalan malam hari. Night Walker. Night Walker. Di kepalaku net gitu. Ya itu kan. Jadi sebetulnya nggak apa-apa, itu spektrum yang luas ya sebetulnya gitu. Itu yang
yang dikerjain teman-teman yang ngebedain sama yang lainnya ini bukan kegiatan senang-senang ya, ternyata ada ide yang dibawa, ternyata spektrumnya meluas gitu. Dan motifnya beda-beda, tapi gagasannya tetap sama, untuk mengurangin ya emisi gas tadi itu kan. Ya termasuk itu, dan kemudian kan nanti perjuangannya bahwa ada hak pejalan kaki di jalan raya itu. Nah itu kan sebetulnya. Aku jujur aku takut jalan kaki. Nah itu kan kita itu kalau jalan kaki kalau mau aman itu harus melawan arus. Iya. Kalau kita nggak melawan arus itu nggak aman. Karena kita nggak lihat orang itu. Itu. Nah itu kan sebetulnya apa yang bisa diperjuangkan juga. Nah itu aspeknya kan kemudian bisa menjadi sangat apa public policy ya, layanan publik apa itu bisa masuk juga ke situ. Dan aku lihat banyak yang dikerjain Mas Yus gitu. Ya salah satunya beberapa hal tadi tuh yang diceritain kan. Biasanya orang perkenalan di depan ya. Ini kita coba, nah akhirnya Mas Yus misalnya dengan hal yang dikerjain tadi mendefinisikan diri apa? Apakah penulis, jurnalis atau pendamping dan lain sebagainya? Sebetulnya saya orang yang punya banyak waktu, artinya saya tidak punya pekerjaan sehingga saya bisa mengerjakan ini kan. Kalau saya punya pekerjaan misalnya jadi direktur, jadi saya tidak bisa mengerjakan ini kan. Justru karena jadi peradaban itu memang harus dibangun dengan waktu luang. Jadi berbahagialah orang yang punya waktu sehingga dia bisa melakukan seperti ini. Kalau tidak punya waktu, kita tidak bisa melakukan ini. Misalnya kalau saya kerja, nih hari Sabtu saya nggak bisa kemana-mana, saya sedang istirahat atau me time atau family time. Nah itu tidak saya kenal dalam kehidupan saya kan, gitu. Itu sih sebetulnya kan begitu. Menarik pembahasan ini tadi. Sebenarnya kita pengen ngebahas tentang apalagi di daerah kita ya teman-teman ya, di Kaltim itu tambang di mana-mana, dan ada di kampung-kampung kecil yang memang mereka lahir itu ngelihat orang tuanya kerja di tambang, tapi tiba-tiba menjadi besar seperti saya, tambang pada tutupan, dan teman-teman saya yang bekerja di tambang itu bingung cari kerja. Ternyata ada alternatif lain, green job tadi yang disampaikan misalnya sama Mas Yus. Dan sebenarnya kita bisa berdaya sendiri gitu ya, dengan proses ilmu, pasti dengan ilmu gitu. Nah makanya teman-teman aktivis tadi hadir dengan pendampingan, termasuk yang awal-awal edukasi gitu, diskusi, dan tadi juga ada dijelasin. Kukira itu Mas Yus menarik ini, karena ini bukan hal yang beberapa tahun bakal terjadi ke depan, tapi ini sudah di depan mata gitu. Dan ada beberapa contoh negara yang amburadul gitu. Kalau teman-teman pengen searching di internet, wah itu luar biasa. Yang paling baru Venezuela ya. Yeah. Tapi habis kena gempa mereka diungsikan ya, beberapa ratus sama ribu orang. Itu Mas Yus menarik, kayaknya bisa. Sebenarnya aku beberapa kali tuh udah nontonin tuh videonya Mas Yus yang nyemplung ke sungai itu, ngambilin sampah. Nyampah. Masih ingat itu videonya itu? Ya. Ada itu, pokoknya di YouTube-nya Justinus apa gitu, yang ngambilin sampah. Bahkan sempat bikin podcast juga sendiri berapa 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Dan itu proper tapi tidak berlanjut ya. Itu sudah kelemahannya kalau dikelola sama lembaga sama pribadi ya. Kalau pribadi kan bakal jalan terus ya. Ya ini pribadi ini. Dan kayaknya beberapa waktu ke depan aku pengen ngebahas kota gitu. Kayaknya menarik juga diskusi sama Mas Yus ya. Jadi ada satu kota yang kita capture, misalnya jalan ini kenapa ini namanya, gimana masa ini jadi antropologi tapi versi jalanan ya. Kukira itu teman-teman. Baik, ya. Terima kasih Mas Yus sudah ini. Sama-sama, terima kasih sudah bincang-bincang ini. Ya, ini semoga bisa memberi perspektif yang lebih baik soal kemestian transisi energi. Mesti. Iya tuh. Karena dua panas tadi, panas politik dan panas iklim. Iya. Dan ada alat transportasi pertama kita yang kita lupakan ya. Iya. Yaitu kaki kita sendiri ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri dan kaki kiri ya. Dua-duanya bukan kaki sendiri ya. Jadi ada pejalan kaki Indonesia ya. Disingkat apa? Dosa ya. Oke, itu teman-teman, bakal ada podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian.